Ini dia saudara-saudara, caranya bagaimana setan akan bekerja di dalam 40 hari ini. Kan tadi dijelaskan apa oleh Victor Utev, Nyonya White ya, itu cerita Nyonya White, bahwa di dalam masa vakum tidak ada seorang pemimpin. Itulah usaha yang maksimal yang dilakukan oleh setan untuk mempengaruhi, ya, membuat orang bimbang, ya, dengan cara apa itu? Ini dia, ya. Yang tadi selain dari yang renungan pendahuluan tadi, ya, kita baca dari ini. Kita lihat, ya, usaha naga di akhir zaman dari nubuatan Wahyu pasal 12. Ini traktat nomor 15 kepada 7 sidang. Subjudul setan telah dibawa dengan marah besar. Ya, kita baca di sini. Tuduhan setan melawan orang-orang yang berusaha mencari Tuhan bukanlah didorong oleh kebencian terhadap dosa-dosa mereka. Ya, jadi bukan tuduhannya setan melawan orang-orang yang berusaha mencari Tuhan itu bukan didorong untuk membenci dosa-dosa mereka. Ia bergembira karena cacat tabiat mereka itu, karena ia mengetahui bahwa hanya oleh pelanggaran mereka melawan hukum Allah dapatlah ia memperoleh kuasa atas mereka itu. Jadi ini Victor Hutef loh saudara, ini saya ambil dari penjelasan Victor Hutef tentang Wahyu pasal 12. Jadi setan mempengaruhi paling terakhir ini, ya, dia bukan dengan aniaya saudara, tapi dia mendorong kita tetap mencintai dosa-dosa. Bukan bukannya didorong untuk benci terhadap dosa, melainkan kita didorong untuk mencintai dosa-dosa kita. Jadi ingat tadi sesuai di renungan pendahuluan kita apa? Kita seorang diri di lingkungan kita yang berbeda dari semua orang. Jadi kita itu berpotensi jatuh. Karena seorang diri, bayangin kalau 100 orang belok ke kanan, kita sendiri ke kiri, mental kita bagaimana? Kuat nggak? Nanti lama-lama, kok saya sendirian nih? Ah, mana orang-orang ini? Pak, orang-orang ke sebelah kanan, kok Bapak ke kiri sendirian? Oke deh, saya lari juga ke kanan deh. Itu contoh. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Dia dengan tenang. Ya, dengan tenang dia merayunya. Dia bukan dengan aniaya. Kita baca terus. Setan sebagaimana kita saksikan mendorong orang-orang berdosa untuk melakukan pelanggaran secara tidak sadar. Dan demikianlah untuk mengumpulkan tuduhannya. Jadi kita dibuat melakukan pelanggaran itu secara tidak sadar. Kita udah seorang diri, kita memaklumi segala pembicaraan-pembicaraan di sebelah kiri, tanpa kita sadar, kita sudah hanyut di dalam buah-buah pikiran-pikiran mereka. Jadi buah pikirannya mereka sudah bukan buah pikiran mereka, itu menjadi buah pikiran kita. Pendapat-pendapat kita pun juga sudah sama dengan pendapat-pendapat teman-teman kita di kantor atau di lingkungan. Tanpa kita sadari, kita sudah berubah. Kita sudah bukan jadi seperti kita yang seharusnya, yang dimaui oleh Victor Hugo. Ya, kita terus. Dan demikianlah untuk mengumpulkan tuduhannya tidak perlu di bumi, tapi di dalam sorga. Di hadapan hakim yang benar itu setan menuduh pelanggar-pelanggar hukum itu karena memakai baju-baju hitam dan kotor dosa. Tetapi apabila Roh Allah mendorong menegur, maka ia mengungkapkan dosa dan menghukum orang berdosa oleh perantaraan sidangnya. Jadi Tuhan melalui sidangnya itu mengungkapkan dosa dan menegur para orang-orang yang berdosa. Tapi kalau kita sendiri adalah pelaku-pelaku daripada orang-orang yang melanggar hukum, maka kitalah jadi apa? Sasaran daripada sidangnya yang mengungkapkan dosa dan menghukum orang-orang berdosa. Jadi kalau di antara kita ada yang mengingatkan teman-teman kita sendiri, ya ingat itu artinya bagian daripada tanggung jawab sidang. Kata-kata Victor Hutef ini, tetapi apabila Roh Allah mendorong menegur, maka ia itu mengungkapkan dosa dan menghukum orang berdosa oleh perantaraan sidang. Ya. Jadi melalui orang-orangnya Tuhan, Tuhan menegur, ya, mengingatkan orang lain. Ya. Walaupun itu bisa saja kita sendiri diingatkan sama saudara kita. Karena kita ini masih orang-orang yang belum sepenuhnya pertobatan sejati yang tadi kita baca di renungan. Jadi kalau kita pada suatu saat kita ditegur sama saudara kita sendiri, kita harus ikhlas, ya. Karena itu sebenarnya bukan sedang meremehkan kita atau menghina kita. Itu sedang membangunkan kita yang sudah tidur. Tadi Nyonya Wet kan kita baca, dibilang kita tuh sedang tidur. Ya. Jadi kalau kita ditegur di saat itu, kita harus terima kasih karena masih pintu kasihan masih terbuka bagi kita.
Jangan sampai Bahtera Nuh nanti sudah ditutup baru kita mau bangun, terlambat. Umat Allah hendaknya senantiasa waspada karena suara dari Roh Kristus itu pun senantiasa berjaga-jaga untuk mengamati roh setan itu. Bila mana keduanya itu bertempur, maka yang satu akan berjuang untuk mematuhi firman Allah, sedangkan yang lainnya akan memaafkan dosa lalu bersimpatik dengan orang yang berdosa. Nah, coba lihat, perlu dihitamkan itu anakku lupa. Memaafkan dosa lalu bersimpatik dengan orang yang berdosa. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi kita malah bersimpatik. Kita berteman dengan mereka. Hati-hati. Dalam cara licik yang terakhir ini, setan sering berhasil dan memenangkan orang berdosa ke dalam barisannya. Karena orang berdosa pada hakikatnya lebih mencintai dosanya. Nah, jadi ingat, setan itu bekerja bukan dia menawarkan hal yang berbeda dengan kebiasaan kita. Setan itu cukup mematangkan apa yang kita sudah sukai, apa yang kita cintai. Jadi nggak sulit bagi setan untuk mempertahankan kita berada di dalam pelanggaran hukum. Karena apa yang dosa-dosa itu tidak dari luar dimasukkan oleh setan. Itu sudah ada di dalam diri kita ini. Itu yang susah. Padahal kita ditugaskan untuk menjadi manusia baru. Makanya itu ingat, saudara-saudara itu seorang diri di lingkungan saudara. Jadi sebagaimana Yohanes Pembaptis itu, dia berjuang menjadi manusia baru. Bagaimana dia mengeluarkan dosa yang ada di dalam dirinya. Dia keluarkan, maka dia mengucilkan diri. Supaya jangan sampai dosa yang ada di dalam dirinya, dosa kesayangan yang ada di dalamnya, itu dipupuk terus sama setan melalui pergaulan. Ya kayak misalkan saya nih, saya suka mobil. Misalkan saya berada di lingkungan orang-orang pencinta mobil. Otomatis terus-menerus saya berada di lingkungan itu, ya, otomatis saya terpengaruh dan saya akhirnya memaklumilah segala pelanggaran-pelanggaran yang harusnya sudah saya tinggalkan. Itu yang dinasihatkan dari pengalamannya Yohanes Pembaptis. Keluar dari pergaulan tersebut, keluar, berpisahlah kamu. Ya, kita terus. Karena orang berdosa pada hakikatnya lebih mencintai dosanya tuh, ya. Itu garis bawahi itu. Karena orang berdosa pada hakikatnya lebih mencintai dosanya. Jadi ketika dosanya ditegur, ya mohon maaf, kadang-kadang ada yang tersinggung dan marah. Tapi ingat, kalau saudara rendah hati, saudara renung-renungkan kembali, kita renung-renungkan masing-masing. Kita ingat bahwa sebenarnya yang salah ini yang menegur atau kita. Ya, kalau yang menegur itu salah, cuman masalah teknik menegurnya. Nanti bacaan paling terakhir kita akan sama-sama baca dari OI. Ya, itu hanya metode menyampaikannya mungkin salah, tapi substansinya itu adalah karena kita mencintai dosa kita. Ya, ingat kata-katanya Nyonya White apa Victor Utem di sini dia bilang hanya ada dua. Ya, pada saat Roh Allah itu berbicara, ya, yang satunya berjuang untuk mematuhi firman Allah, sedangkan yang lainnya memaafkan dosa-dosanya. Ingat, ini dua hal ini selalu ada di dalam kita. Saudara tahu apa yang membuat saya mengajak saudara untuk membaca semburan air naga ini? Karena apa? Karena nanti habis ini saya akan sampaikan kepada saudara dari pengalaman kita kemarin ketemu dengan saudara Trevor dengan petinggi-petingginya orang Wakotex. Nanti saya akan sampaikan. Kita terus dulu. Walaupun demikian orang-orang yang setia akan mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka itu tidak mencintai nyawanya sekalipun sampai kepada mati. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang di dalam 40 hari. Bukan orang-orang yang khawatir sama nyawanya seperti Harun. Kita harus jadi seorang Musa. Ya, jangan kita ikut-ikutan karena kita takut nyawa kita ikut-ikutan mendukung ya pelanggaran-pelanggaran hukum. Kita terus. Oleh sebab itu tak dapat dibantah bahwa padang belantara di mana perempuan itu telah dipelihara selama masa itu ialah tanah orang kafir. Ini dilewati saja. Nah, ayat yang ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Kita sekarang berada di dalam nubuatan Wahyu 12 ayat 16 dan 15. 15 dan 16. Jadi kita berada di antara dua ayat ini. Ayat 16-nya itu dunia membela
bumi menolong perempuan itu dan dia menelan air naga tersebut. Itu adalah ayat 16. Ya. Dan kita sekarang berada di antara dua ayat ini. Ya. Dua ayat ini dimulai dari zamannya siapa? Zamannya Martin Luther. Ya. Bukan di awal pergerakannya Martin Luther, tapi di akhir-akhirnya Martin Luther. Ya. Dimulai dari akhir-akhirnya pekerjaannya Martin Luther sampai dengan pintu kasih yang tertutup. Kenapa kok saya katakan sampai pintu kasih yang tertutup? Karena di ayat 16, bumi menolong perempuan itu. Menelan semua air-air semburan naga itu. Nah, yang sejauh yang kita pelajari, bumi menolong perempuan itu adalah melalui Yeskel pasal 9. Jadi artinya cara-cara setan menyemburkan air naga ini, yaitu dengan sesuatu yang menyejukkan, yang nyaman, itu dia telah lakukan dari zamannya di akhir-akhir pekerjaannya Martin Luther sampai dengan periode kita sekarang. Jadi jangan kita berharap tuh setan akan datang dengan wajah yang mengerikan. Tidak. Dia dengan semburan air naga. Jadi sebagaimana di masa lalu setan selalu berhasil merayu orang-orang, maka dengan rayuan-rayuan yang sejenis yang menjatuhkan mental kita, setan akan melakukan hal yang sama untuk menjatuhkan calon-calon 144.000. Mari kita baca. Dalam harapan untuk membinasakan perempuan itu, maka ular itu pertama sekali menganiayanya. Nah, itu ya di zaman 1260 tahun. Sungguh pun demikian, karena gagal mencapai tujuannya, maka secara tiba-tiba ia merubah siasatnya. Tiba-tiba. Jadi nggak sampai nunggu-nunggu ujung dari 1260 tahun. Jadi di tahun-tahun berapa itu dia sudah berubah. Ia membatalkan penganiayaan itu dan sebagai gantinya ia mulai mendekatinya secara teman yang intim. Nah, ingat saudara, tadi kita baca di renungan, orang-orang yang awalnya semua percaya sama ajarannya Nabi Nuh, mereka hancur, jatuh di dalam perjalanan 120 tahun. Jatuhnya karena apa? Karena sahabat-sahabat. Nah, jadi ingat, sebagai gantinya ia memulai mendekatinya secara teman yang intim. Jadi melalui pertemanan. Ya, hati-hati. Jadi pergaulan itu hati-hati. Saudara-saudara yang masih bertemu dengan orang-orang yang seperti mereka, ya pelan-pelan saudara lebih baik dianggap orang jahat, nggak apa-apa, orang sombong nggak apa-apa, daripada pelan-pelan Anda terlalu ramah menerima kehadiran mereka, perlahan-lahan mereka tuh punya, mereka ini adalah marketing, saudara ingat, mereka ini adalah penjual-penjual yang handal. Kita ingat, kita pakai roh manusia, roh Allah belum lagi hadir dalam diri kita, sedangkan rohnya setan bekerja di dalam 40 hari, dia memanfaatkan masa kekosongan, tidak ada Musa di antara murid-murid, apa di antara orang-orang Israel. Jadi ingat, setan tahu kalau kalah sekarang dia kalah untuk selama-lamanya. Jadi artinya mereka ini hadir dengan kekuasaan yang maksimal. Sedangkan Tuhan punya kekuasaan yang maksimal itu diberikan pada saat 144.000 terkumpul. Sekarang belum. Jadi jangan bermimpi saudara dengan kekuatan saudara sendiri, saudara akan mampu. Kita terus. Sebagai gantinya, ia mulai mendekatinya secara teman yang intim. Namun alangkah ruginya bagi perempuan itu. Nah, jadi dibilang perempuan itu rugi. Secara licik, ia menyemburkan air bagaikan suatu air bah dari belakang perempuan itu. Dari belakang, saudara. Kalau dari depan nggak apa-apa, kita bisa lihat. Tapi ini dari belakang. Jadi artinya, tidak kita sadari. Hati-hati. Kembali lagi, baik dari mereka, ya bisa jadi dari mereka, dari lingkungan kita bekerja, lingkungan kita sekolah, lingkungan apapun itu menjadi sarana-sarana setan. Dan dia lewat apa? Cara-cara pertemanan yang intim. Jadi artinya melalui cara-cara yang enak, nyaman. Apa sih yang nggak nyaman dari pergaulan? Enak loh. Ya, siapa sih dikatakan manusia ini manusia ini makhluk sosial katanya, butuh teman. Nah, hati-hati itu teman. Jadi artinya yang diomongin ini teman yang intim, ya, yang tampaknya, oh selamat sahabat saudara Ferry, selamat bergabung, ya, yang tampaknya seolah-olah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyegarkannya tuh, dengan sekuat tenaga menyegarkannya. Jadi kemasan-kemasannya yang kemarin saya tampilkan kepada saudara, kenapa kita jangan ikut-ikutkan menampilkan gambar-gambar yang mempengaruhi perasaan, karena itu adalah buah-buah hasil dari semburan air naga. Ya,
Ingat saudara, semua cerita itu ada kait-kaitan dengan satu nubuatan dengan nubuatan yang lain. Jadi kalau mereka membuat gambar-gambar yang indah-indah, tawaran-tawaran yang indah-indah yang 2 minggu yang lalu kita lihat, itu sebenarnya hasil produk daripada kemasan air segar semburan naga. Jangan kita ikut-ikutan, kita posting-posting juga pakai gambar-gambar dengan warna-warna yang indah. Nggak sadar bahwa kita sebenarnya sudah hanyut karena apa? Pertemanan. Karena mata kita itu melihat postingan orang-orang ini kok indah ya, kok enak ya. Kita nggak sadar itu sebenarnya teknik-teknik untuk usaha sekuat tenaga menyegarkan. Jadi itu adalah usaha setan membalikkan yang dulunya dia menganiaya, sekarang membuat mereka itu nyaman. Jadi hati-hati kalau orang yang dinyamankan, apanya? Apa pikirnya? Ya pasti rasanya yang dibuat nyaman. Maka itu hati-hati dengan yang namanya rasa, saudara. Ya, kita terus. Padahal sesungguhnya itulah suatu usaha besar dengan mana untuk membinasakan perempuan itu. Jadi hati-hati. Ya kemasan-kemasan itu tampak indah pakai mata kita ngeliat, wih indah. Terus pakai telinga, widih ngomongnya bagus banget, rapi banget. Coba kalau lihat khotbahnya si Trevor itu. Saya ingat banget Trevor dulu di sini dia khotbah. Itu bagus banget. Apalagi kalau saudara misalkan dengar khotbahnya Ted Wilson. Saudara buka YouTube Ted Wilson khotbah. Aduh, indahnya itu kalau menyusun kalimat, menyusun kata-kata benar-benar masuk ke dalam hati. Dan itulah teknik-teknik marketing. Mereka ini pada dasarnya adalah marketing-marketing profesional. Hanya saja yang dijual adalah dagangan mereka adalah organik. Kata-kata simbolis di Ilham menjelaskan bahwa wajib kristenisasi. Oh ini kita nggak usah baca. Ya. Ana boleh lihat ke bawahnya. Ana. Nah ini yang berikutnya ini paragraf ini menceritakan bagaimana di zamannya pada saat di zamannya Martin Luther mereka setan merubah secara mendadak ya. Nah, ini kita baca aja lah. Kristenisasi terhadap orang-orang kafir dan mengalirkan mereka ke dalam sidang selama abad yang keempat sejarah Kristen yang lalu pada kenyataannya bukanlah suatu tindakan yang bersahabat. Sebaliknya ia itu bagaikan suatu aliran deras yang menghancurkan dan menghilangkan kuasa kekristenan. Dengan lain perkataan Ilham meramalkan bahwa masa periode ular naga itu telah memakaikan para politisi kafir dengan jubah kekristenan dan kemudian mengendalikan mereka untuk memaksakan orang Kristen yang bukan orang Kristen untuk menggabungkan diri dengan sidang. Dulu orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, dibunuh, ya. Tapi disuruh orang yang Kristen disuruh menjadi orang kafir. Tapi sekarang dibalik, orang kafir dipaksa untuk jadi orang Kristen. Ya, jadi ini dibalik. Inilah teknik yang diterapkan sekarang. Dengan pakai ilmu apa? Dengan politis. Ya, dengan politis. Jadi artinya dengan kemampuan komunikasi, dengan apa trik-trik ya manipulasi. Ya, itu yang dikatakan oleh Victor. Oke, demikian saudara-saudara. Ana boleh yang keenam, Ana. Ya, jadi saudara-saudara, baru saya mau menyampaikan saudara yang keenam ini dulu, baru nanti saya sampaikan. Kenapa kita perlu perhatian? Kita perlu berhati-hati di dalam sisa 40 hari ini. Hati-hati ada hal-hal yang bisa melemahkan. Melemahkan dari ekonomi, melemahkan dari segala macam. Dan melemahkan dari organisasi juga. Kita baca yang berikutnya ini. Ya. Saudara-saudara kita harus rela untuk menyelidiki dengan suatu cara yang jujur setiap titik pertentangan. Nah, kita sekarang dihadapkan di dalam periode 40 hari, lambang contoh saingan daripada rasul-rasul dan contoh saingan dari Israel ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, jadi kita dihadapkan tulisan ini, kita harus benar-benar baca. Ketika kita dihadapkan ada dua kelas, yaitu ada gandum dan sekam, kita nggak usah mikirin tentang lalang, saudara, yang kita bawa bahas khusus hari ini, tentang lambang 40 hari ini. Kita nggak bicara tentang lalang, yang kita bicara adalah gandum dan sekam. Ya, kita baca ini.
Ketika kita sudah terpisah, ada gandum dan sekam, di mana dulu di dalam pendidikan 3,5 tahun, itu semuanya masih bercampur. Dan waktu kepemimpinan Musa, itu mereka masih bercampur, belum terpisah. Tapi sekarang kita sudah terpisah, maka kita harus baca petunjuk Nyonya White ini. Saudara-saudara kita harus rela untuk menyelidiki dengan suatu cara yang jujur setiap titik pertentangan. Ya, setiap titik pertentangan. Kita harus rela untuk menyelidiki. Jadi bagi yang nggak mau menyelidiki ya silakan aja, tapi ini harus kita lakukan. Jikalau seorang saudara mengajarkan kesalahan, ya, jika seorang mengajar kesalahan, mereka yang memegang jabatan harus mengetahui hal itu. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat saudara, kita lihat di sini ada dua pihak yang dikatakan oleh Nyonya White, yaitu saudara-saudara harus rela untuk menyelidiki. Artinya saudara-saudara di sini tidak melihat jabatannya, ya. Dia ditugaskan untuk menyelidiki. Tapi berikutnya mereka yang memegang jabatan harus mengetahui hal itu. Nah, di dalam penjelasan yang kedua, Ellen G. White tegaskan kepada mereka yang memegang jabatan. Sedangkan saudara-saudara bagaimana? Kenapa kok yang memegang jabatan duluan? Karena yang memegang jabatan ini adalah orang-orang yang digantungi sama saudara-saudara itu. Orang-orang inilah yang memberikan makan. Mereka lah yang membuat domba-domba itu tidak terombang-ambing. Jadi kepada mereka inilah disarankan pertama, ya. Walaupun yang awalnya tadi saudara-saudara, tapi di dalam bagian yang kedua itu disarankan kepada mereka ini, pemimpin-pemimpin, para memegang jabatan. Dikatakan apa? Mereka harus mengetahui kalau ada seseorang saudara yang mengajarkan kesalahan. Itu untuk yang kesalahan aja dia harus tahu. Dan jikalau ia mengajarkan kebenaran, mereka harus berdiri di pihaknya. Jadi mau salah, mau benar, mereka harus tahu. Ya, mereka harus tahu. Kita semua harus mengetahui apa yang sedang diajarkan di antara kita. Jadi kita harus tahu. Karena kita ini sekarang sudah ada gandum, ada sekam. Kita harus tahu. Kita lihat lagi di sini. Di bagian yang pertama, Nyonya White katakan saudara-saudara. Jadi artinya dia tidak memandang jabatan. Di bagian yang kedua, dia tegaskan kepada orang yang memegang jabatan untuk mengetahui kalau ada ajaran salah atau ajaran benar. Ya, nah, bagian yang ketiga, kita semua harus mengetahui. Nah, coba lihat. Yang ketiga, semuanya harus mengetahui. Jadi jangan bergantung kepada manusia, saudara. Ya, yang kedua, memang dia ditugaskan untuk membuat supaya domba-domba tidak terbawa oleh angin-angin pengajaran. Tapi si dombanya sendiri itu dia punya tanggung jawab untuk mengetahui apa yang sedang diajarkan di antara mereka. Jadi dia bisa mendeteksi ini yang memegang jabatan ini benar atau tidak, dari pihak Tuhan atau dari pihak sekam. Ya, kita lihat. Karena kalau itu memang kebenaran katanya, kita memerlukannya tuh. Jadi untuk yang kebenaran, dia bilang semuanya harus mengetahui apa yang sedang diajarkan di antara kita. Karena kalau itu memang kebenaran, kita memerlukannya. Jadi tamengnya itu harus dijaga oleh seorang yang punya jabatan ini. Ya, jadi mau salah, mau benar itu harus diuji. Nah, jadi waktu Texas kemarin itu saya sudah sampaikan tulisan-tulisan. Ada 3 tulisan yang saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang organisasi. Apakah Tuhan masih pakai organisasi? Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua, ya tentang time setting. Ya, apakah kita harus tahu tentang bagaimana kehadirannya Yesus di dalam Ka'bahnya? Ya, apakah kita boleh mengabaikan, tidak perlu tahu? Apakah kita harus tahu? Itu di bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita harus tahu bagaimana praktek-praktek beragama kita yang sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Apa yang kita hindari dan apa yang harus kita laksanakan. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam periode 40. Ini yang saya sampaikan kepada mereka. Saya alangkah sedihnya
Saya dapat informasi dari Dela. Saya susun dalam bahasa Inggris walaupun dengan segala keterbatasan saya, tapi saya junjung tinggi adalah apa? Substansi yang terpenting. Masalah penyajian mungkin agak berantakan ya. Saya yakin mereka bisa karena saya udah pakai aplikasi Grammarly, jadi walaupun itu mungkin kurang rapi, tapi paling tidak bisa dia paham. Tidak mungkin dia tidak bisa paham. Ya. Nah, tapi alangkah sedihnya, Trevor saya kasih tidak ada respon. Terus ada kepala penginjilan, Pearson, tidak ada respon. Ani Balelang sebagai istri dari pendeta Johan, tidak ada respon juga. Saya sampai heran. Nggak ada sama sekali respon. Tidak ada respon ini saya duga bisa saja mereka tidak buka sama sekali. Karena kalau mereka buka, saya yakin mereka akan berpikir kembali. Kenapa yang saya sampaikan sama seperti yang saudara-saudara sama-sama sudah ikuti. Kita belajar untuk demikian tertulis. Jadi kita junjung tinggi apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor. Kita tidak berani untuk mengungkapkan apa yang buah pikiran kita. Sehingga kalau dia baca, saya yakin dia akan mikir. Karena yang kita sampaikan adalah tertulis. Kita terus. Karena kalau itu memang kebenaran kita memerlukannya, alangkah sedihnya artinya mereka belum melakukan pengujian ini. Padahal ini adalah satu nasihat yang diberikan pada saat ada titik pertentangan. Tuh, kita baca di atas, setiap titik pertentangan ini harus dilakukan, sedangkan mereka tidak mau lakukan. Kita semua berada di bawah kewajiban kepada Allah untuk mengetahui apa yang dikirimkannya kepada kita. Tuh lihat, itu garis bawahi. Ya, kita semua berada di bawah kewajiban. Kewajiban. Jadi kalau kamu mengaku sebagai lima anak darah yang pintar, kamu punya kewajiban. Ya, ingat nasihat ini adalah untuk orang-orang pemegang kebenaran sekarang, bukan para pelanggar-pelanggar hukum yang menolak pekabaran. Ya, ini adalah kewajiban kita. Kita terus. Ia telah memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat kita gunakan untuk menguji setiap doktrin. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit. Coba lihat saudara di sini. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Saudara lihat petunjuk petunjuk Nyonya White ini. Ini judul bukunya adalah Pelayanan Injil. Saudara lihat, Yesaya 8 ayat 20. Ini kan cuma satu. Tapi kok Nyonya White dia bilang ia telah memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk menguji setiap doktrin. Carilah. Nah, mana? Carilah pengajaran dan kesaksian siapa dan seterusnya. Ini kan cuma satu. Kok Nyonya White bilang petunjuk-petunjuk? Artinya apa? Artinya ini hanya satu contoh. Ada contoh-contoh petunjuk-petunjuk yang lain. Ada prinsip-prinsip yang lain yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu juga sudah saya sampaikan kepada Trevor kemarin. Jadi petunjuk-petunjuk bagaimana mempelajari kebenaran itu sudah saya sampaikan di bagian yang ketiga. Jadi ada 3 bagian yang saya sampaikan. Dari petunjuk-petunjuk itu, itulah yang menyebabkan kami berani membuat tulisan, John Terry Nate berani membuat buku, ya, John Terry Nate berani menginterpretasi, ya. Jadi John Terry Nate berani membuat penyimpulan yang mereka tidak berani. Itu karena apa? Karena kita telah menerima petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, ya. Kita telah menerima petunjuk-petunjuk itu yang dapat kita gunakan untuk menguji setiap doktrin. Jadi pada saat kita mau melangkah, kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk tersebut. Jikalau terang yang disajikan memenuhi ujian ini, kita tidak boleh menolak untuk menerimanya hanya karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Coba saudara lihat. Jadi kalau sudah diuji dan setelah lihat ternyata sesuai, maka tidak boleh menolak untuk menerimanya hanya karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam periode 40 hari, saudara-saudara. Ya, banyak orang yang bersemangat mengatakan telah disucikan. Pada saat mereka tidak mempunyai pengetahuan akan artinya, ya. Jadi
Belum selesai. Saya ulangi. Banyak orang yang bersemangat mengatakan dirinya telah disucikan pada saat mereka tidak mempunyai pengetahuan akan artinya. Jadi pada saat orang itu tidak mengetahui artinya, orang-orang mengatakan dirinya sudah disucikan. Ya, karena mereka tidak mengetahui akan firman dan kuasa Allah. Jadi kalau kamu nggak tahu, ya wajarlah kamu berani mengatakan dirinya suci, karena kamu belum tahu. Mereka membanggakan dirinya sendiri bahwa mereka sejalan dengan keinginan Allah karena mereka merasa gembira. Tetapi pada saat mereka diuji, pada saat firman Allah dibawakan, pada saat mereka mendapatkan pengalaman, mereka berhenti mendengar kebenaran dan berkata, maaf, saya sudah disuci. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang mereka ini. Jadi ketika kebenaran itu ditawarkan, terus pada saat mereka mendapatkan pengalaman, mereka berhenti karena mereka takut bahwa kedudukan mereka itu bisa terganggu. Sehingga mereka berhenti mendengar kebenaran dan berkata, saya disucikan. Jadi artinya mereka udah nggak mau lagi berkembang. Mereka merasa, sudah selesai, saya nggak mau lagi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ini. Hati-hati saudara, dalam 40 hari ini, kita berpotensi menjadi orang-orang yang seperti kita lihat di depan ini. Ya. Dan hal itu menghentikan semua pertentangan. Jadi pertentangan akhirnya berhenti gara-gara begini nih. Harusnya kan tetap tertimbul tuh pertentangan-pertentangan. Tapi karena dia berhenti, dia sudah memagari diri, dia sudah memproklamirkan kondisi saya adalah begini. Jangan ganggu saya lagi ya. Mereka tidak suka belajar mengenai firman untuk mengetahui kebenaran. Untuk membuktikan bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ya, penyucian lebih berarti dari sekedar perasaan yang tinggi. Jadi artinya mereka ini dalam pengaruh perasaan. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan di dalam periode yang paling terakhir. Oke, Dela, apa Ana boleh geser lagi Ana. Taurat dan kesaksian Yesus itu sedang menguji kita. Jika kita setia dan patuh, maka Allah akan berkenan terhadap kita, lalu memberkati kita sebagai umat pilihannya sendiri yang istimewa. Ini yang terjadi di dalam periode 40 hari. Jadi di dalam periode ini tidak ada alasan untuk kita tidak mau menguji. Jadi kalau mereka tidak mau menguji, silakan saudara evaluasi mereka ada di mana, kita ada di mana. Dan kita sendiri mau menguji enggak? Ya, sejauh yang saya coba terapkan, ya dengan teman-teman, saya yakin kita sudah lakukan pengujian. Karena apa? Pada saat kita belajar contoh tentang time setting, kita juga mempelajari latar belakang mereka menolak untuk time setting. Kita coba telusuri referensi-referensi jadi andalan mereka ketika mereka menolak time setting itu. Kira-kira tulisan Nyonya White itu arahnya kemana? Kenapa Nyonya White melarang? Kenapa Nyonya White mengatakan tidak ada lagi time setting sesudah 1844? Ada apa dengan Nyonya White mengatakan itu? Padahal di dalam tulisan yang lain, di kemenangan akhir, Nyonya White katakan kita harus mengetahui seperti gembala Bethlehem dan orang-orang Majus. Tapi ketika di dalam perkembangannya, kenapa kok Nyonya White mengatakan tidak boleh time setting setelah 1844? Padahal kalau saudara ikuti, ya nanti bisa dibaca di referensi saya itu yang bahasa Inggris. Di sana saya tunjukkan bahwa Nyonya White, ya, Nyonya White itu berada di dalam pemahaman yang mana ketika dia menolak time setting. Kita tahu, kita tahu bahwa waktu William Miller menghitung, masalah penghitungannya itu didampingi oleh malaikat. Itu Ellen G. White sendiri yang ngomong. Jadi artinya masalah hitungannya itu malaikat yang ikut serta di dalam menghitung. Artinya Tuhan Allah berada di belakangnya William Miller. Tapi mengenai pengertian dia pindah ke tempat yang maha suci, itu tidak datang ke dunia ini. Si William Miller itu menyadur dari pengertian-pengertian terbatas yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Nah, Ellen G. White melarang untuk time setting, ya. Dia mengatakan sesudah 1844 tidak boleh ada lagi yang melakukan time setting. Jadi artinya yang dia salahkan mengenai apanya? Time settingnya. Dia bukan salahkan mengenai kesimpulannya. Artinya dalam hal ini,
Ellen G. White sama dengan pandangannya William Miller. Jadi dalam hal ini bukan time settingnya yang Nyonya White perhatikan, yang bukan masalah kesalahannya William Miller yang Nyonya White lihat, tapi masalah time settingnya yang dia salah. Artinya apa? Artinya Ellen G. White sama dengan orang-orang yang di zaman itu menolak tahun 1888, perhitungan 18. Jadi itu harus kita pahami. Oh, Nyonya White dalam membuat penyimpulan itu ada penggunaan ilham pendapat, bukan ilham kata-kata. Itu harus pakai perenungan, saudara. Kalau kita tidak merenungkan, kita nggak bakalan nyampe di sana. Ya, ini bagian yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini saudara. Sekarang saya mau menunjukkan kepada saudara kenapa kok kita perlu pelajari tentang usaha naga di akhir zaman dari Nubuatan Wahyu pasal 12. Tadi kan saya coba ajak saudara. Selain daripada kita itu rawan untuk jatuh karena banyak kesusahan-kesusahan dari gangguan-gangguan yang tidak kita sadari karena pergaulan dan segala macam, juga ingat saudara-saudara kita dari Waco, Texas. Saya kemarin berbicara dengan pendeta Johan. Saya kaget. Pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saya pernah dapat jawaban dari Omar Bun yang mengatakan bahwa kita ini nanti akan bersatu, ya. Kita tidak perlu ribut-ribut, nanti suatu saat kita akan bersatu. Itu yang disampaikan oleh Omar Bun kepada saya. Itu satu ketika saya juga telepon dengan dokter Suci, ya, anggota dari Waco, Texas. Mereka juga mengatakan, Dokter Suci mengatakan, kenapa kok kita harus ribut-ribut? Saya dulu pernah belajar sama John Terry Nate, sekarang saya di Waco, Texas. Kenapa perlu saudara menegaskan kenapa kok saya harus kembali lagi ke John Terry Nate? Apa yang perlu saya lakukan pindah kepada John Terry Nate? Bukankah kita nanti sama-sama saja? Katanya dia. Nah, jadi, terus yang ketiga, terakhir ini Johan. Kemarin Johan dengan gaya bahasa marketingnya, dia menyampaikan ke saya, saya yakin saudara, saya sangat yakin bahwa suatu saat nanti kita akan bersatu. Itu saya sangat yakin. Saya jawab, waduh indah sekali apa yang saudara sampaikan itu, waduh sangat menyenangkan bagi kita, aduh bahagia sekali. Tapi alangkah sedihnya saudara, yang tertulis tidak mengatakan demikian. Saya katakan begitu. Nah, alangkah sedihnya, kita dituntut untuk patuh kepada yang tertulis, saya sampaikan. Keinginan saudara itu harapan kita semua. Kita siapa sih yang senang berantem? Siapa sih senang bertikai? Kita kan senang berdamai. Kita ini makhluk sosial. Di dunia juga orang bilang manusia itu makhluk sosial. Bukan kayak hewan yang hidup sendiri-sendiri. Kita makhluk sosial. Kita cari teman. Apalagi kita di depan nanti akan ada konfederasi, akan ada kesusahan segala macam. Ya, maka kita butuh teman. Nah, jadi kita lihat dari sini saudara Johan kemarin menunjukkan kepada saya dia punya keyakinan bahwa suatu saat kita akan bersatu. Jadi dari sini saya bisa melihat kenapa Trevor datang jauh-jauh dari Amerika, datang ke tempatnya Papa. Sebelumnya dia datang ke Dimur Nainggolan. Ya, ternyata adalah dia mau membangun kekerabatan yang intim seperti yang tadi kita baca di atas. Dia sama sekali katanya nggak mau ngomong bicara tentang perbedaan. Kita cuma ngobrol-ngobrol saja. Padahal kita sudah sama-sama belajar bahwa pembicaraan sia-sia itu tidak boleh. Jadi artinya apa? Dia memaklumi praktek-praktek pembicaraan-pembicaraan sia-sia itu dia maklumi demi apa? Kekerabatan yang intim, hubungan yang intim. Jadi artinya hati-hati saudara-saudara mereka ini datang dengan kekuatan roh. Ya, jadi ingat ini adalah bagian daripada penggenapan nubuatan Wahyu pasal 12. Ya, saudara-saudara sekalian, ingat saudara-saudara satu sama lain kita ini akan dirayu sama mereka. Selain kita potensi jatuh dari kesusahan dan segala macam, kita juga potensi untuk jatuh karena ada pengaruh dari mereka. Ya.
Jadi kalau kita ada perselisihan-perselisihan di antara kita satu sama lain, mungkin karena apalah masalah-masalah di luar kebenaran, ya hati-hati. Suatu saat kita akan ketemu sama mereka, mereka dengan pembawaan yang lemah lembut, ya, mereka merayu, ya, kita hati-hati bisa jatuh. Karena apa? Karena kemasannya dia. Kenapa kita harus berpisah? Orang kita sama-sama menggempur Yerusalem kok. Apalagi kemarin Johan bilang, ini gereja Advent sekarang semakin keras, ya, semakin keras, ya, melawan kita, ya. Jadi karena kita ini sama-sama pihak yang jadi korban daripada keganasannya orang Advent. Kenapa kok kita harus satu sama lain bermusuhan? Ya, kita harusnya bergandengan tangan karena kita sama-sama orang yang jadi korban dari keganasannya orang Advent. Itu pandangannya mereka. Ya, hati-hati saudara. Oke, yang terakhir saya ngajak saudara kepada penutup. Karena yang ketujuh mengenal Yudas, contoh saingan itu nanti mungkin 2 minggu yang lagi. Karena saya akan mengajak saudara untuk melihat karakter-karakter dari mereka ini seperti apa sih. Ya, nanti kita akan lihat dari pengalamannya pribadi Yudas. Mungkin kita sudah lama banyak baca tentang Yudas, tapi kita belum bedah karakter cerita yang disampaikan oleh Ellen G. White dari seorang Yudas. Ya, Yudas itu karakter seperti apa? Kenapa grupnya Waco Texas ini berisi dengan orang-orang yang ahli-ahli marketing? Mereka ahli-ahli pemasaran. Kenapa kok di kita tidak? Kenapa mereka mengumpulkan orang betapa mudahnya sedangkan kita betapa sulitnya? Ya, itu nanti akan tergambarkan dari cerita tentang Yudas. Tapi karena waktu tidak cukup, saya tidak sempat sampaikan. Saya mau menunjukkan saja di dalam penutup, saudara. Ya, oke. Ini adalah nasihat dari Ellen G. White. Nah, dari Ellen G. White. Dari cerita tentang Gideon. Kita masih berbicara tentang contoh dan contoh saingan. Ya, judulnya ini yang saya sampaikan kepada saudara di sini adalah ketika orang-orang yang merupakan alat-alatnya Tuhan itu tidak ada atau meninggal, umatnya akan kembali kepada berhala-berhala mereka. Jadi ini sama seperti 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi di saat kosong, tidak ada seorang pemimpin, itu umat Allah tuh bagaikan angin-angin, dia apa bagaikan terombang-ambing. Jadi dia ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Yang tidak patuh ini kemana dia? Ya, jadi sama seperti yang dialami oleh Israel. Ya, ini ditunjukkan ketika sebelum ditunjuk apa? Ketika Israel ditinggalkan pemimpinnya Yosua sebelum ditunjuknya Gideon. Ya, jadi ini peristiwa yang kita akan baca ini adalah peristiwa ketika Israel itu ditinggal pemimpinnya Yosua. Yosua kita tahu adalah penerus dari Musa. Jadi ketika Yosua meninggal, itu belum munculnya seseorang juru kabar yang berikutnya. Di saat senggang kosong itu, disinilah yang terjadi yang kita akan baca. Mari kita baca. Dan ditinggalkannya Tuhan, Allah leluhurnya yang telah mengantarkan akan mereka itu keluar dari negeri Mesir. Dan membawa akan mereka itu ke padang tia seperti kawanan domba. Kawan domba. Lalu mereka itu menerbitkan murkanya dengan segala panggungnya serta mendatangkan cemburuan baginya dengan segala berhalanya. Oleh sebab itu Tuhan telah meninggalkan kemah yang di Silo, yaitu kemah tempat kediamannya di antara manusia. Maka kuatnya diserahkannya kepada hal tawanan dan kemuliaannya kepada tangan musuh. Ya, hakim-hakim Mazmur sekian-sekian. Namun demikian, ia tidak meninggalkan umatnya secara keseluruhan. Ya, selalu ada satu umat sisa yang setia kepada Tuhan. Dan dari waktu ke waktu, Tuhan telah membangkitkan orang-orang yang setia dan berani menghancurkan penyembahan berhala dan melepaskan Israel dari musuh-musuh mereka.
Tapi bila mana orang-orang yang telah membebaskan mereka itu mati, ya, meninggal, dan orang-orang banyak itu telah lepas dari kekuasaannya, maka lambat laun mereka akan kembali kepada berhala-berhala mereka. Dan dengan demikian, cerita kemurtatan dan hukuman tentang pengakuan dan kemerdekaan terulang kembali. Ya, ini di dalam para bapak para nabi dan bapak jilid 2 halaman 143. Ya. Jadi ini sebuah gambaran yang sama. Jadi kalau umat Allah itu tidak punya pemimpin, inilah akibatnya. Jadi sama halnya kayak waktu Texas. Ketika Victor Hutef sudah meninggal tahun 1955, kebingungan lah ini orang-orang. Ya, kebingungan, dia nggak punya induk semar. Jadi ketika kebingungan, mereka itu akhirnya membuat patung lembu emas sebagai contoh dan contoh saingan dari cerita Yesus Musa waktu naik ke Gunung Sinai. Jadi cerita yang sama di dalam pada saat pergantian Yusak dan Gideon. Terjadilah kondisi yang seperti ini. Jadi mereka kembali lagi. Jadi pada dasarnya umat Allah ini kasihan. Tuhan itu kasihan sebenarnya. Hanya bisa membawa orang keluar dari Mesir. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan Mesir dari orang-orang ini. Jadi sama orang-orang Davidian ini setelah dipimpin oleh Victor Hutef dari tahun 1930 sampai 1955, ternyata buah-buah pikiran Mesirnya itu masih ada, yaitu menyembah berhala, menyembah Victor Hutef sebagai manusia. Ya, seperti yang kita tadi sudah ngomong, keluhannya dari Paulus ya di Korintus itu terulang di dalam pribadi orang-orang pengikut-pengikut Victor Hutef. Sehingga ketika pengikut Victor Hutef ini tidak lagi mempunyai pemimpin yang hidup, mereka kelabakan, kebingungan. Nah, ini juga kita diramalkan dari cerita tentang Gideon. Ya, kita lihat lagi petunjuk lainnya. Jadi jangan heran kalau mereka sekarang membangun suatu bentuk organisasi, sebenarnya ini adalah sebuah penggenapan dari lambang-lambang karena mereka galau tidak mempunyai pemimpin yang hidup. Ya, jadi mereka-mereka ini pada dasarnya penyembah-penyembah manusia-manusia lain, ya, dewa-dewa berjalan. Pelajaran dari berikutnya, tugas Yohanes Pembaptis menjadi ujian pengikutnya. Apakah mereka mau mengikuti penerus pekerjaan setelah Yohanes Pembaptis? Harus bersedia direndahkan. Ya, ini tuh judul yang atas itu judul. Kita baca yang di bawah. Jadi pada saat Yohanes Pembaptis itu mengakhiri jabatannya, bukan mengakhiri jabatannya, tapi Yohanes Pembaptis ditangkap, dipenjara, terus dia dihukum mati. Pengikutnya itu galau. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Yesus sudah datang. Tapi masalahnya Yesus ini datang tidak sesuai harapannya mereka. Karena Yesus ini tidak dianggap sama dia sebagai anak Allah. Sebagai Mesias. Jadi bagi mereka, mereka kehilangan pemimpin. Setelah Yohanes Pembaptis dipenjara dan Yohanes Pembaptis meninggal. Jadi mereka ini kosong. Ya, harusnya mereka kan gabung kepada Yesus, tapi mereka nggak memandang Yesus ini sebagai Mesias. Mari kita baca dari orang-orang yang tidak mempunyai pemimpin ini. Kita terus. Bahaya yang sama masih ada sekarang. Allah memanggil seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nih, bahaya yang kayak gini ini masih ada sekarang katanya dia di dalam periode kita. Allah memanggil seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Oh, kayaknya itu yang tadi tulisannya nyawet ya. Yang atas itu bukan judul dari aku, anak. Ya, coba lihat lagi, anak. Kita coba lihat. Oh ya, enggak. Kita lanjut aja, lanjut. Bahaya yang sama masih ada sekarang. Allah memanggil seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dan setelah pekerjaan itu dilakukannya sejauh yang sanggup dilakukannya, Tuhan membawa orang-orang lain pula untuk melakukan yang lebih jauh lagi. Tetapi seperti halnya dengan murid-murid Yohanes, banyak orang-orang merasa bahwa sukses pekerjaan itu bergantung pada pengerja yang terdahulu itu. Jadi artinya mereka bergantung kepada Yohanes. Perhatian ditujukan kepada manusia, gantinya kepada Tuhan. Jadi perasaan cemburu masuk, lalu pekerjaan Allah pun ternodalah. Orang-orang yang dengan demikian dihormati berlebih-lebihan itu tergoda untuk memelihara kepercayaan pada diri sendiri.
ia tidak menyadari kegantungannya kepada Allah. Jadi ketika pengikut-pengikut Yohanes terjadi seperti itu. Orang-orang diajar untuk bersandar pada manusia. Untuk dapat, anak boleh geser, nah? Untuk dapat bimbingan dan dengan demikian mereka terjerumus ke dalam kekeliruan dan tersesat jauh dari Allah. Boleh diulang anak atas. Ya, kita lihat di sini. Tetapi seperti halnya dengan murid-muridnya Yohanes, banyak orang yang merasa bahwa sukses pekerjaan itu bergantung kepada pengerja yang terdahulu itu. Jadi artinya mereka itu hanya bergantung sampai di Yohanes. Ketika Yohanesnya sudah tidak ada, terus Tuhan mengirimkan juru kabar yang berikutnya, mereka tolak. Padahal yang dikirim itu Yesus sendiri loh, bayangin. Ya, tapi mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Mereka bergantung kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang menjadi masalah kok mereka nggak mau terima Yesus? Karena apa? Karena yang disampaikan Yohanes waktu itu, kalau Yesus datang sebagai anak Allah, dia juga akan datang berikut dengan kerajaannya. Kerajaannya akan diperdirikan di dunia ini. Kenyataannya pada saat Yesus datang dengan segala kemiskinan, dengan segala kekurangan, dengan keterbatasan, dengan segala kesederhanaan. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Matius apa ya 15 apa ya, saya lupa. Itu ada seseorang yang datang kepada Yesus. Ya. Dia itu mohon-mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Waktu dia belum lihat Yesus, dia tuh sudah dengar dengan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Tapi ketika dia lihat Yesus, tapi ketika dia melihat Yesus, karena Yesus bajunya compang-camping, bajunya sangat dekil, ya dalam kacamata bahasa kita sekarang, bajunya sangat tidak bersih, tidak mencerminkan keilahiannya, orang itu jadi ragu, ya. Nah, jadi keadaan seperti itulah yang membuat murid-muridnya Yohanes akhirnya juga ragu terhadap kehadirannya Yesus, ya. Ya. Jadi kita lihat di sini murid-muridnya Yesus itu tidak menerima Yesus karena mereka mengukur dengan ukuran-ukuran yang sudah disampaikan oleh Yohanes. Ini pelajaran yang harus jadi pelajaran bagi kita. Ketika kita tidak mempunyai pemimpin yang hidup, ini harus kita benar-benar jadi satu pelajaran. Kita terus ya. Perhatian ditunjukkan kepada manusia gantinya kepada Tuhan. Perasaan cemburu masuk. Lalu pekerjaan Allah pun ternodalah. Padahal pekerjaannya harusnya lanjut dari Yohanes Pembaptis lanjut ke Yesus, dari Yesus lanjut lagi apa? Dapat roh suci hujan awal. Langsung habis itu lanjut lagi untuk bekerja untuk mengumpulkan orang-orang jadikan semua muridku. Harusnya kan lancar seperti itu. Itu konsep rencananya adalah seperti itu. Tapi ternodai gara-gara orang-orang ini tidak mau menerima apa penerus-penerus dari orang-orang yang telah terdahulu. Ya, jadi ketika pemimpinnya tidak ada, benar-benar mereka itu gantung kepada pemimpin yang masih ada. Dan pemimpinnya itu sudah meninggal, dia nggak bisa tanya sama pemimpinnya, Pak, itu penerusnya itu saya boleh terima atau enggak? Dia nggak bisa tanya, namun tanya sama siapa? Termasuk Victor Utef. Victor Utef udah meninggal, orang-orang ini kebingungan mau nanya sama siapa. Boleh nggak itu saya terima ajaran time setting? Dia bingung mau nanya sama siapa. Akhirnya dia buatlah kondisi-kondisi kondisi yang seperti yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Orang yang dengan demikian dihormati, berlebih-lebihan itu tergoda untuk memelihara kepercayaan pada diri sendiri. Nah, jadi pemimpin orang-orang yang jadi pemimpin-pemimpin penerus dari Yohanes Pembaptis ini, ya, itu jadi orang-orang yang menonjolkan diri. Ia tidak menyadari ketergantungan kepada Allah. Orang diajar untuk bersandar kepada manusia untuk mendapat bimbingan dan dengan demikian mereka terjerumus ke dalam kekeliruan dan tersesat jauh dari Allah. Ya, ini adalah gambaran tentang kalau pemimpin itu tidak ada, gambarannya adalah seperti ini. Ya, oke. Jadi lihat Nyonya White dan Victor Utef jauh-jauh hari sebenarnya sudah kasih kunci-kunci jawaban tentang kalau nanti tidak ada lagi Victor Utrecht, itu apa yang akan terjadi di depan. Sudah dikasih tahu tentang 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai. Diceritakan tentang Gideon, diceritakan tentang Yohanes. Ini sebenarnya udah dibuka sama dia.
sama Tuhan melalui Nyonya White dan Victor Utek. Hanya saja kitanya yang benar-benar tidak mau rendah hati. Ya, oke, kita terus. Pekerjaan Allah hendaknya jangan memakai peta dan ukuran manusia. Ya, kadang-kadang Tuhan akan menggunakan alat-alat yang lain yang olehnya maksudnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan kita mengukur dengan ukuran peta dan ukuran manusia. Kita harus memikirkan harus orangnya seperti Victor Utek. Pekerjaan ini harus dilanjutkan dengan bentuk kepemimpinan seperti Victor Utek. Itu nggak perlu kita buat peta dan ukuran-ukuran yang manusia. Kalau Nyonya White atau kalau Victor Utek sudah memberikan petunjuk harus pakai organisasi lagi, barulah kita ikuti. Tapi petunjuknya tidak ada. Kalau petunjuknya tidak ada, bahkan Victor Utek bilang pekerjaan akan diselesaikan di mana saja tempat kebenaran itu bertumbuh dan berakar. Ya, tidak lagi dipusatkan. Nah, kalau ada petunjuk-petunjuk yang sudah sedemikian tegas yang menunjukkan terus tidak membuka mata mereka juga, kenapa dia pakai peta dan ukuran manusia? Ya, artinya apa? Artinya mereka benar-benar galau, tidak ada seorang pemimpin. Ya, kita terus. Kadang-kadang Tuhan akan menggunakan alat-alat yang lain. Nah, kita harus ikuti itu. Ini Nyonya Wat yang ngomong. Yang olehnya maksudnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi dia pakai alat yang lain. Yang dulunya nabi, dia berikutnya tidak pakai nabi. Tapi itu alat Tuhan juga, gitu loh. Ya, dan itu harus ada petunjuknya yang menyebutkan. Kalau petunjuknya nggak ada juga kita jangan ikuti. Ya, kita terus. Berbahagialah mereka yang sudi bila dirinya direndahkan dengan berkata bersama Yohanes Pembaptis. Ini berbahagia dikatakan nih kalau kamu mau sudi untuk direndahkan. Seperti kata-kata Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang harus kita terapkan, saudara-saudara sekalian. Kita harus seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan itu semakin hari, semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita berjuang menjadi manusia yang baru. Itu Tuhan harus semakin besar. Dan diri kita semakin hari, semakin mengecil dan pada akhirnya kita jadi hilang sama sekali. Diri kita harus benar-benar hilang. Seperti bagaimana seorang Petrus yang dulunya sangat sampai ayam berkokok, itu dia rela lari sana lari sini, dia menyangkal Yesus. Tapi pada akhirnya, pada saat dia ditantang untuk dihukum mati dengan dibaptis, dia malah berani menawarkan dirinya untuk dibaptis terbalik. Kalau kita ikuti perjalanannya Petrus, ini bukan Petrus yang dulu, ini udah Petrus yang baru. Nah, dengan demikian, Petrus menggambarkan kata-kata Yohanes ini, yaitu ia harus makin besar, tetapi Petrus makin kecil. Kita harus lakukan hal yang seperti itu. Kita baca yang paling terakhir. Semua keajaiban yang Allah perbuat kepada umatnya telah dilakukan dengan cara yang sederhana. Semua keajaiban yang Allah perbuat kepada umatnya telah dilakukan dengan cara yang sederhana. Cara yang sederhana, saudara. Bukan cara-cara yang megah-megah. Jadi pikiran kita itu harus kita rubah. Sebagaimana kesederhanaan yang Tuhan punya. Dari zaman dulu Tuhan itu menggunakan cara-cara yang di luar dugaan. Testimonies to Minister 300. Ya, Tuhan akan menggunakan cara-cara yang di luar dugaan, di luar pikiran manusia. Itu yang kita baca dari Testimonies to Minister 300. Ya, itu adalah yang cara yang sederhana yang punya Tuhan. Bila umat Tuhan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka ia akan menggunakan mereka melaksanakan pekerjaannya di dunia ini. Jadi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, jadi Tuhan yang akan bekerja. Tapi kita harus ingat bahwa keberhasilan apapun yang kita peroleh, kemuliaan dan kehormatan adalah milik Allah. Oleh karena setiap kemampuan dan kuasa adalah karunia dari pekerjaannya. Jadi jangan kita kira keberhasilan itu karena kita. Kalau saudara amati, misalkan saudara bergaul berkomunikasi dengan grup mereka, saudara akan amati mereka itu sekarang benar-benar memandang pekerjaan itu kesuksesan terkumpulnya 144.000. Saya amati dari buah-buah bicaraannya dengan pendeta Johan, kelihatan mereka sekarang lagi mengejar jumlah 144.000.
Jadi mereka sekarang tidak lagi mengejar tentang pengetahuan kebenaran, ya. Jadi mereka bukan mengejar pengetahuan kebenaran, tapi mereka mengejar jumlah. Karena apa? Kemarin Pendeta John memamerkan kepada saya. Dia cerita, saya itu naik mobil pergi dari Makassar, naik mobil saya putar-putar di gereja-gereja di seluruh Sulawesi sampai di Manado, katanya dia. Katanya dia demikian. Artinya dia mau menunjukkan apa? Dia mau menunjukkan bahwa usaha dia adalah usaha pengumpulan. Jadi tidak heran mereka itu luar biasa berjuang untuk menambah jumlah anggota setinggi-tingginya. Mereka tidak memperhatikan tentang kualitas. Ya. Jadi tampaknya jabatan mereka itu memang jabatan pendeta itu sama halnya dengan jabatan pendeta di Advent. Ukurannya adalah jumlah yang dikumpulkan. Kalau gereja Advent jumlah yang dibaptis, kalau di Davidian jumlah orang yang mendaftar di dalam kartu keanggotaan. Jadi semakin jumlahnya meningkat, itu prestasinya si pendeta ini akan berharga. Jadi mereka melakukan perjalanan-perjalanan dinas itu harus sebanding dengan jumlah keanggotaan yang bertambah. Kita lanjut. Tetapi kita harus ingat bahwa keberhasilan apapun, nah ini tadi udah ya, Tuhan tidak bergantung kepada orang yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang tinggi, yang mempunyai intelektual yang besar atau yang berpengetahuan luas. Tuhan nggak butuh. Orang-orang seperti itu sering menjadi sombong, merasa mampu sendiri. Ya, mereka merasa dirinya berkompeten. Jadi pengetahuan luas di sini jangan Anda anggap pengetahuan Alkitab itu nggak usah luas-luas. Ini pengetahuan tentang pengetahuan umum ya. Ya, jangan Anda bawa-bawa pengertian saudara ya. Ingat pengetahuan luas di sini konotasinya adalah ilmu pengetahuan dunia. Orang-orang seperti itu sering menjadi sombong dan merasa mampu sendiri. Mereka merasa dirinya kompeten untuk membuat dan melaksanakan rencana tanpa meminta nasihat dari Allah. Mereka memisahkan diri dari pokok anggur yang benar itu. Dan sebagai akibatnya menjadi kering dan tak berbuah karena carang-carangnya lain. Tuhan akan mempermalukan orang yang menyombongkan diri. Ia akan memberikan keberhasilan kepada usaha yang paling lemah. Nah, lihat, bumi langit nggak rencana manusia sama rencana Tuhan. Kalau rencana manusia, siapa yang bisa mengumpulkan kartu keanggotaan yang semakin banyak, itulah yang akan dihargai. Tapi di dalam cerita di sini, itu yang Tuhan hargai adalah ia memberikan keberhasilan kepada usaha yang paling lemah. Jadi usaha yang paling lemah itu akan diberikan keberhasilan. Ya, metode yang paling tidak menjanjikan hasil. Ya, metode yang paling tidak menjanjikan hasil itulah yang akan diberkati sama Tuhan, diberikan keberhasilan. Apabila ditugasi ilahi dan dilaksanakan dengan rendah hati dan penuh percaya. Jadi itu semua harus dilaksanakan dengan rendah hati. Karena apa? Nggak mungkin orang bisa melaksanakan dengan tinggi hati. Orang itu pekerjaan dengan lemah, dengan metode yang paling tidak menjanjikan. Jadi metode yang benar-benar nggak masuk akal lah. Dan itulah cara-cara kerja Tuhan dari zaman air bah. Bagaimana Gideon mengumpulkan 300 pasukannya, saudara baca bagaimana Tuhan membuat bangsa Israel bisa merobohkan tembok Jericho, itu semua cara-cara yang metode-metode yang paling tidak menjanjikan. Bagaimana juga bangsa Israel bisa sampai di tanah Kanaan, itu metode-metode yang di luar, ya, metode-metode yang di luar cara yang masuk akal, tidak menjanjikan sama sekali. Oke, kira-kira demikian saudara-saudara. Jadi ingat, kita berada di dalam periode yang kita benar-benar harus hati-hati. Kita seorang diri yang patuh akan kebenaran. Jadi kita potensi dijatuhkan. Kita potensi tidak berhasil menjadi manusia baru. Kita potensi masih menjadi manusia yang lama. Mungkin kira-kira itulah pelajaran hari buat kita. Ada yang mau komentar? Mungkin kita tutup sahabat dulu ya.